Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita berdoa semoga si corona ini cepat berlalu. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks resensi. Teks resensi ini hadir di pembelajaran kelas 11 semester 2. Kita akan mulai pembelajaran dari pengertian resensi, tujuan, jenis-jenis resensi, unsur-unsur sistematika, serta kaidah kebahasaan teks resensi. Baik, kita simak ya. Pengertian resensi. Secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Belanda, yaitu resentie, dan bahasa Latin yang disebut resensio, yang artinya mengulas kembali, menimbang, atau menilai. Resensi adalah ulasan atau penilaian mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain, dengan cara memberikan gambaran, pertimbangan baik dan buruknya, ataupun pertimbangan keunggulan atau kelemahan dari suatu karya secara objektif dan sesuai dengan kualitas isi buku. Nah, orang yang menyusun resensi atau menulis resensi biasanya disebut resensator. Ananda paham sampai di sini? Selanjutnya, resensi itu bertujuan untuk apa ya? Tujuan resensi pertama, untuk memberi gambaran secara umum dan ringkas tentang suatu karya yang diresensi. Dalam hal ini biasanya pengarang akan memberitahukan bahwa ada karya yang baru diresensi. Yang kedua adalah untuk mengapresiasi suatu karya. Dengan meresensi, orang akan tahu dan tertarik untuk ingin tahu terhadap karya yang diresensi tersebut. Baik, yang ketiga, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan buku. Kemudian yang keempat, memberi masukan kepada penulis. Karena dengan kita menjelaskan keunggulan dan kelemahan buku, penulis jadi tahu, oh, ini kelemahan buku saya. Begitu. Baik, itu adalah tujuan resensi ya Ananda. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis resensi. Pertama adalah resensi informatif, yaitu resensi singkat dan umum dari keseluruhan isi suatu buku. Lalu yang kedua, resensi deskriptif, yaitu resensi yang dituliskan secara detail tiap-tiap bagiannya atau per bab dari buku yang diresensi yang ditulis secara detail. Dan yang ketiga adalah resensi kritis, berisi ulasan secara detail terhadap karya yang diresensi.
menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu dan isinya sangat objektif dan kritis. Baik, kita akan masuk ke dalam unsur-unsur dan sistematika resensi. Jadi yang pertama ada judul resensi. Ketika Ananda semua membuat judul itu harus sesuai dengan isinya. Menarik, singkat, dan padat tentunya. Lalu yang kedua, ada identitas karya yang diresensi. Misalnya, yang diresensi adalah buku. Maka yang perlu dituliskan dalam identitas itu adalah yang pertama judul buku, yang kedua pengarang, ketiga penerbitnya, keempat kota terbit, kelima tahun terbit, dan yang keenam jumlah halaman. Dan biasanya ada juga yang mencantumkan harga buku. Semua tentang identitas karya yang diresensi harus kita tulis ya. Lalu yang ketiga ada pendahuluan. Isinya adalah memperkenalkan pengarang buku tersebut, tujuan pengarang buku itu apa. Lalu bisa diisi juga dengan prestasi pengarang buku tersebut. Lalu yang keempat, ada inti atau isi resensi. Ini bisa diisi dengan sinopsis cerita atau ulasan secara singkat dan padat karya yang akan diresensi dan ditulis secara kronologis ya atau urut. Baik, yang kelima, keunggulan karya. Jadi, tulislah keunggulan dari karya tersebut apa. Misalkan, kalau buku, penggunaan kertasnya bagus, lalu isinya menarik untuk dibaca ya, dan mengandung edukasi. Selanjutnya adalah kelemahan dari karya tersebut. Silahkan ditulis apa kelemahan dari buku tersebut. Misalkan halamannya terlalu banyak. Misalkan lagi ceritanya terlalu berbelit-belit. Lalu yang terakhir adalah penutup. Ini berisi simpulan tentang tanggapan terhadap karya tersebut ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks resensi. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Lalu yang kedua, konjungsi temporal. Lalu ada konjungsi penyebaban. Dan pernyataan saran atau rekomendasi. Baik, itu tadi adalah pembelajaran tentang teks resensi. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.